bikin usaha baru. Tapi itu ya kecil sih. Terus semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatas jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contohnya seperti toko kelontong, salon, terus penjahit, dan lain-lain lah. Ciri-ciri dan sifat perusahaan perseorangan ialah relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak yang ada dalam pungutan, yang ada adalah pungutan dan retribusi, seluruh keuntungan dinikmati sendiri atau bersama pegawai-pegawainya. Lalu sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri, keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar, jangka waktu badan usaha tidak terbatas, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Ini semuanya sih waktu dapat dipindah tangankan. Oke. Lalu ada partnership, badan usaha persekutuan. Yang pertama itu tadi saya bilang firma kan. Firma itu untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri-ciri dari sifat firma ialah apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Masih kecampur berarti ya, pribadi sama bisnis keuangannya itu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Lalu keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian, mudah memperoleh kredit usaha. Kalau yang perseorangan, ada yang mau masuk lagi nih ya? Stop listening. Mana ya? Kalau perseorangan itu agak susah kita minjem ke banknya tuh, soalnya kita nggak ada nggak ada aset, nggak ada yang bisa dijualnya kasarnya. Kalau ini kan sudah ada badan usaha, sudah dalam hukum, sudah naungan hukum, jadi mungkin lebih gampang untuk membuat atau memperoleh kredit usaha. Oke, selain firma ada juga CV. Ciri-cirinya. CV adalah suatu badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Ciri-cirinya sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal besar karena didirikan banyak pihak, mudah mendapatkan kredit pinjaman, relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu, dan ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Kayak apa ya? Kayak penanam modal lah kalau yang pasif tuh. Jadi dia tinggal menunggu dividennya, keuntungannya, gimana perjanjiannya. Lalu PT ini ya, korporat. PT itu adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.
Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Udah jadi perusahaan besar lah pokoknya. Kalau nggak salah penghasilannya tuh harus di atas berapa ratus juta gitu per bulan tuh. Baru bisa diituin PT. Saya belum menelaah lebih lanjut sih kayak kalau yang kayak gitu, tapi lebih ribet lah daripada CV. Ciri-ciri dan sifat perusahaan PT ialah kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi, lalu modal dan ukuran perusahaan besar, kelangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham, kepemilikan mudah berpindah tangan, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham, sulit membubarkan PT, kecuali pilot. Pilot itu apa ya? Bangkrut. Dan terakhir pajak berganda pada pajak penghasilan, PPh dan pajak dividen. Oke, teori lah ya. Nanti saya kasih slide-nya. Nah, pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi internal atau adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja. Lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan. Misalnya, seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan ke penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor, lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti apa ya? Penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban, membeli dan menggunakan peralatan habis pakai. Lalu yang keduanya itu ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan seperti misalnya transaksi penjualan, pembelian, apa ya, terus procurement, pembayaran hutang dan lain-lain. Nah, kita masuk lagi ke neraca ya, ke laporan keuangan. Dari situ ada pertanyaan nggak? Cepetan nggak sih? Bisa dibaca sih di slide. Saya kasih. Kayaknya kan yang minggu lalu tuh udah kan kita tuh persamaan dasar antara aset, liabilities, dan owner's equity atau modal usaha. Aset itu ada yang cash, ada peralatan, perlengkapan, account receivable atau piutang, sama penyusutan atau depresiasi. Udah sih, itu aja paling aset lo. Umumnya ya, secara umumnya. Lalu liabilities, hutang usaha, kita yang punya utang ke orang lain. Lalu owner equity, modal awal, modal usaha. Kita masih ngebahas yang perseorangan ya, jadi modal usahanya tuh hanya tergantung oleh satu orang. Ya, kan kemarin rumusnya tuh aset atau harta sama dengan hutang plus equity, modal. Jadi harta sama dengan hutang plus modal. Oke. Nah, setelah kita buat persamaan keuangan kemarin, persamaan sederhananya, nanti tuh kita diminta untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu ada 3, yaitu laporan perhitungan laba rugi, biasanya ya. Yang pertama, ini tuh sesuai urutan ya.
Biasanya tuh laporan perhitungan laba rugi atau income statement sering dibilangnya. Laporan perubahan modal atau capital statement, dan balance sheet neraca. Biasanya ada cash flow sih, tapi nanti cash flow lebih dalam lagi lah. Minggu depan atau 2 minggu lagi. Oke. Nah, income statement. Income statement adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi, serta selisih laba rugi. Berarti ini nggak harus balance ya. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Kemarin kan kita per 1 bulan ya, per bulan. Kalau tugas itu per bulan apa ya, lupa. Kalau latihan soal itu per bulan Mei. Sedangkan pendapatan itu sendiri ada 2 macam, yaitu pendapatan yang benar-benar merupakan pendapatan pokok, seperti pendapatan dari hasil mereka berbisnis, misalnya bisnisnya jasa bengkel misalnya. Berarti pendapatannya dari benerin mobil-mobil atau motor-motor, dan pendapatan yang bukan berasal dari penghasilan pokok disebut pendapatan non usaha. Lalu beban yang dimaksud di sini atau ruginya adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi, sama ya. Beban itu sendiri ada 2 macam, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan pokok, yang disebut beban usaha, sedangkan beban yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok disebut beban non-usaha. Beban non-usaha itu seperti pajak, seperti apa lagi ya? Apa ya yang kepikiran tuh? Yang tidak berhubungan dengan apa ya? Untuk menghasilkan pendapatan lah. Japren, Bu. Apa? Apa? Japren, Bu, jatah preman. Ya itu bisa. Itu kan tidak terpengaruh, tidak berpengaruh terhadap penghasilan kan. Nggak ada untungnya juga sih, tapi ya untuk kelangsungan hidup kita itu, untuk kelangsungan hidup usaha. Itu betul. Mari kita lihat soal akuntansi yang kemarin ya bukan yang tugas ya, yang latihan. Sebentar. Kita stop sharing dulu. Oke. Belum ada pertanyaan kan ya? Nah, udah kelihatan kan contoh yang kemarin? Sudah, Bu. Oke. Ini kan ada kas, piutang, perlengkapan peralatan, akut penyusutan, utang usaha, modal, dan keterangan. Overall masih bagus sih, tapi kalian tuh kadang-kadang masih suka bingung piutang itu masuknya kemana, ke modal atau ke utang, dan dikuranginnya pas kapan, penambahannya pas kapan, itu paling harus latihan aja sih. Oke ya, kita buat income statement-nya ya. Gimana caranya? Biar saya bisa lihat ini. Mungkin ada yang bisa share screen. Oh, atau nggak saya minta tolong kalian buka Excel latihan yang kemarin, biar saya tahu nilai-nilainya ya. Nah, biasanya income statement tuh cuman revenue sama operating expenses kan, kayak tadi tuh. Revenue tuh, service revenue tuh yang langsung, yang penghasilan yang kita dapatkan karena kerja keras kita. Operating expenses tuh yang kita keluarkan untuk mendukung perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan atau pendapatan penghasilan. Ya, nggak harus ada tanggal, nggak harus ada keterangan. Keterangannya ini sih, maksudnya keterangan telah dipakai apa-apa. Biasa di kopnya tuh, di atasnya tuh nama perusahaan, jenis laporan keuangannya, lalu bulannya. Oke. Yang pertama itu yang di atas tuh revenue. Revenue itu service revenue-nya berapa ya? Penghasilannya. Atau di screen capture dulu deh. Ini. Saya minta tolong. Kalau udah bilang ya. Sudah? Udah, Bu. Oke. Jadi revenue-nya berapa nih? Service revenue-nya, pendapatannya. Kalkulator. Nih ya, mana ya? Revenue-nya tuh nih ini 1.250.000 ditambah penghasilan 1.500.000. Keterangan di sini itu tuh memudahkan kalian untuk mengelompokkan dia masuk mana, revenue atau operating expenses. Tuh. Berarti ini tuh 2.750.000 ya. Bareng-bareng aja. Taunya saya salah, tidak balance kan. Yang salah berarti di sayanya. Oke, operating expenses-nya berapa? Untuk salaris, untuk gaji karyawan. Rp6.850.000 gitu, Bu. 6.800.000. Tapi itu sama telepon. Oh iya betul. Mari kita lihat soal sebenarnya. Di sini ada ya. Di sini itu tulisannya 6.750.000 bukan, Bu? oh iya betul. Ya iya. 6.750.000. Nah, terus operating itu kayak telepon, terus listrik,
terus air, kayak gitu. Itu berapa? Berarti yang 200.000 sama yang beban telepon tadi ya, yang disatuin sama gaji karyawan. Ya, betul. Jadi 275.000. 275.000. Kebanyakan. Nah, kalau sewa gudangnya, mungkin operating expenses juga. 2.500.000. 25 juta. Sebentar. Bener, 2.500.000. Total expenses-nya kan berarti tinggal ditambahin kan. Expenses itu minus ya? Takut lupa saya. Salah. Pasti minus kalau di sini. Kalau revenue tuh kayak apa ya? Kayak debit kredit nanti deh buat di balance sheet. Jadi kalau expenses tuh berarti nanti tuh revenue dikurangin sama total expenses. Itu adalah net income kita. Berarti kita rugi sebesar segini. Tapi kan kita belum lihat kan modalnya. Ibu maaf, share screen-nya belum belum ya? kelihatan. Wah, dari tadi dong. Oke, sorry. Nah, udah? Jadi kita tuh rugi sebanyak 6,7. Soalnya pendapatannya cuma 2,75. Service revenue itu. Oh, saya lupa masukin AR. Revenue-nya. Maaf. AR-nya itu kita tuh baru ngedapetin berapa ya? AR tuh piutang. Akan receivable. 5 juta, Bu. Yang sudah dibayar. Oh. 2.500.000. Nah, ya. Yang masuk ke kas. Intinya ini tuh yang masuk ke kas ya, yang masuk ke cash. Salah. Sorry. Bener ya? Net income-nya segini ya? Itu AR-nya Ibu 250. Kurang 0 ya? Iya. Oke. Nah, ini adalah income statement kita pada bulan Mei. Lalu, setelah itu, kita lihat laporan perubahan modal atau capital statement-nya. Laporan yang menunjukkan perubahan modal awal karena adanya tambahan modal baru, atau menambah atau mengurangi, dan prive atau untuk perusahaan perseorangan atau dividen untuk perusahaan perseorangan. Sebagai contohnya, kita lihat lagi ya. Ini kan income statement-nya udah ada kan? Oke, nah ini capital statement-nya. Nah, tuan tanah ini per 1 Mei itu ada berapa sih? Modal awalnya berapa?
50. 50 juta. Ya, betul. Biar gampang ya. Yang apakah ada penambahan modal? Nggak ada kan? Ada nggak sih? Belum ada kan? Kalau per bulan Mei ini, net income-nya tadi yang ini, 4.275.000 minus. Withdrawal itu apa ya? Penarikan untuk dana pribadi, biasanya withdrawal tuh. Ini kan nggak ada kan di keterangannya. Jadi, kapitalnya, modalnya sekarang tuh adalah modal awal dikurangin jumlah, kali ini nggak ada, jadi saya net income-nya aja ya. Jumlah dari added investment, net income, dan withdrawal. Bukan dikurangin, salah, ditambah. Jadi modalnya, dia segini lagi capital statement-nya, asalnya 50, jadi 45. Kita lihatnya dari sini. Salah. Harusnya 48, kita lihatnya dari sini. Kalau capital statement-nya benar, akan sama dengan persamaan akuntansi dasar di bagian akhir. Kira-kira kenapa salah? Perlengkapan dan peralatan di mana disimpannya? Ada yang mau coba jelasin nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Masih belum paham ya? Oh, 5 juta. Modal awalnya 5.500.000. Berarti peralatannya masuknya ke modal awal. Ada yang bisa bantu saya? Gimana, Bu? Ini kan cara ngeceknya tuh, si capital statement-nya tuh, hasil akhirnya tuh kan harusnya sama dengan modal tuan tanah yang di sini kan. Nah, ternyata ada perbedaan. Di sini 48 juta sekian. Di sini cuma 46 juta. Itu apa yang kurangnya? Di net income kah? Atau di modal awalnya? Coba, yang bisa bantu saya nggak?
Oke lah, kita apa ya? Kita skip dulu ya. Kenapa bisa kayak gini? Lalu yang terakhir itu balance sheet atau neraca keuangan. Laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset atau harta, hutang, dan modal pada suatu saat tertentu. Bentuk neracanya itu ada dua macam, yaitu kontrol sama staffel, horizontal atau vertikal. Kalau yang kontrol itu yang kayak gini, debit kredit. Kalau yang horizontal itu yang ini, aset apa, equity apa. Mari kita lihat ya. Kalau ini berarti saya salah di net income. Oke, cashnya berapa ini totalnya? Dilihat dari apa persamaan sederhananya. Total cash-nya, Bu. Iya, betul. Total cash-nya itu kan 41 ya. 41725. Terus account receivable-nya itu 2.500.000. Ini kan. Equipment itu perlengkapan dan peralatannya disatuin. 9850 ditambah 1,5 berarti 10, 11, 350 ya? 11, 350. Enggak, salah. Ya. Iya, Bu. Ya. Oke, depreciation-nya itu, penyusutannya itu sebesar 50.000. Jadi total asetnya itu semuanya bis. Kenapa nggak disama aja? Sam. Oke, terus liabilities-nya 7 juta totalnya. Lalu modalnya itu 48.525. Kita lihat ya, sama atau enggak ya. Sama. Nah, kalau balance sheet, total aset sama total liability dan equity-nya harus sama. Ini sama ya, berarti kira-kira yang salah apa ya? Kayaknya perlengkapan sama peralatannya harusnya dimasukin, yang revenue ini. Harusnya enggak sih. Kalian jadi ikut bingung ya, maaf ya. Nanti kita teliti lagi. Nah, kalau yang ini, yang kedua tuh modelnya. Kalau aset itu di debit. Kalian enaknya aja mau ini atau ini. Yang debit. Jadi cashnya berapa sama. Nah, kalau yang salah.
Kalau liability sama equity-nya itu kredit, oke. Tidak pengaruh dia plus atau minusnya. Yang penting penempatannya. Paham ya? Kalau dia termasuk aset, walaupun dia minus, dia tetap di debit. Kalau kredit, walaupun dia positif, tapi dia masuknya ke liabilities dan equity, dia masuknya ke kredit. Nah, totalnya tuh biasanya debit plus kredit itu harus sama dengan 0. Sama dengan 0 kan kalau ditotalin lagi. Debit minus kreditnya. Nah, udah paling gitu. Berarti kita masalahnya dari si capital statement-nya ya. Kenapa capital statement-nya berbeda, tapi balance sheet-nya bisa sama? Ada yang bisa bantu saya? Kalau di SMA kemarin, ada nggak capital statement kayak gini, laporan keuangan yang per, apa ini ya namanya? Per statement. Soalnya biasanya kalau di income statement itu, kredit itu tidak ditulis. Jadi perlengkapan dan peralatan kan kredit ya, yang 11 juta itu. Yang mana ya? Di ini tuh. Di soalnya tuh. Saya belum buka sih soalnya. Yang beli secara kredit itu ya, Bu. Ya. Maaf. Biasanya tuh tidak ditulis. Jadi kalau income statement itu cuman sama income sama capital statement itu biasanya hubungannya antara cash sama modal aja. Cash sama piutang. Kalau piutang yang nggak kredit kan, piutang nggak mungkin kredit kan, nggak mungkin menjadi hutang kita ke orang lain kan kalau piutang. Berarti kan antara cash sama piutang dan modal usaha. Kecuali misalnya apa ya? Peralatan sih yang biasanya dihutangin tuh. Oh, sewa gedung. Ini sewa gedung misalnya. Sewa gedungnya kita kredit dulu misalnya. Nah, itu kita nggak masuk ke income statement. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini tugasnya itu, kalian kan udah bikin laporan keuangan yang kemarin kan? Bukan laporan keuangan, apa sih? Persamaannya yang kemarin. Kalian buat laporan keuangannya 3 statement itu. Lebih sederhana yang saya kasih latihan itu daripada saya berikan tugas itu daripada latihan sekarang. Yang
Yang yang sekarang itu, yang latihan ini tuh, soalnya sudah banyak kriteria yang dipenuhinya. Agak bingung juga sih. Banyak account-accountnya. Kita lihat ya tugas siapa ini ya. Bentar, saya buka dulu. Punya Radit, saya buka ya. Nah, di sini kan cuman ada kas, piutang, sama perlengkapan kan. Tidak ada peralatan sama akumulasi penyusutan. Nah, dari sini nih, kalian tolong buatkan tugasnya ya. Kalian tolong buatkan 3 statement tadi, income, capital, sama balance sheet. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi buat 3 tabel ya, Bu? Iya. Mau langsung di satu sheet itu 3 tabel, atau kayak saya tadi per lembar gitu, nggak masalah sih. Tapi lebih baik satu lembar itu 3 tabel aja. Oh iya, Bu. Oke. Kalau yang belum tugasnya, jangan jadi nyontek di sini ya. Saya tahu ada beberapa orang yang belum mengerjakan. Kalian segera kerjakanlah. Itu paling latihannya. Minggu depan paling latihan lagi yang kayak sekarang. Jadi mungkin harus persiapkan Excel kalian. Belum ada materi baru minggu depan kayaknya. Untuk memperdalam materi aja sih. Saya juga untuk mengurangi kecerobohan saya juga. Sip, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak, saya absen. Belum ada ya? Kalau, oh ya, boleh. Bagi tabelnya, Bu. Oh, tabelnya ya? Iya, Bu. Bagi tabelnya. Saya kirim kemana ya? Excel yang latihan soal itu saya kirim ke WA aja ya. Oke? Yang latihan sekarang. Baik, Bu. Oke. Kita absen ya. Itu tuh nggak mutlak sih. Harus kayak gitu tabelnya. Kalau ada penambahan atau pengurangan account tuh kayak cash, AR, itu tuh masuk account ya. Nah, bisa dihilangin, bisa enggak, bisa dimunculin kayak gitu. Tapi ya template-nya aset dan liabilities dan equity. Oke, kita absen ya. Devanka. Terus sebentar. Alia. Hadir, Bu. Oke. Syifa Nur Aziza. Hadir, Bu. Oke. Jelisa. Hadir, Bu. Oke. Indira. Hadir, Bu. Oke. Yusuf. Yusuf. Yusuf nggak ada ya. Galuh. Hadir, Bu. Oke. Iya. Oke, Devanka.
Terus Wisnu. Hadir, Bu. Oke. Raditya. Hadir, Bu. Oke. Hasna. Hadir, Bu. Oke. Alif. Alif. Hadir, Bu. Oke. Sabrina. Sabrina. Hadir, Bu. Oke. Aldi Pala. Hadir, Bu. Oke. Asbi. Asbi. Zakia. Hadir, Bu. Oke. Rizka. Hadir, Bu. Oke. Ajeng. Hadir. Oke. Yahya. Hadir, Bu. Oke. Virgantina. Hadir, Bu. Oke. Aldi Adista. Hadir, Bu. Oke. Syifa Fauzia. Hadir, Bu. Oke. Arkin. Hadir, Bu. Oke. Mario. Hadir, Bu. Oke. Suci. Hadir, Bu. Oke. Hildan. Hadir, Bu. Oke. Naisha. Hadir, Bu. Oke. Aspi hadir. Oke. Tadi itu sampai mana? Tadi udah. Adimas. Hadir, Bu. Oke. Salsa. Hadir, Bu. Oke. Nada. Hadir. Ya. Hani. Hadir, Bu. Oke. Dimas. Hadir, Bu. Oke. Sultan. Hadir. Oke. Iya. Reynaldo. Hadir, Bu. Oke. Zafir. Hadir, Bu. Oke. Deden. Hadir, Bu. Oke. Biar semua ya. Yusuf nggak ada? Yusuf? Nggak ada kabar? Di sininya ada, Bu. Berarti tidur. Saya anggap nggak ada, tapi nggak nyaut saya. So. Ada di rumah. Coba bangunkan dulu. Sementara saya tidak hadirin dulu ya. Ada di rumah. Coba. Tapi nggak nyaut saya panggil. Nanti kabarin via WA aja. Kenapa-kenapanya, oke? Saya anggap dulu ya, tidak hadir ya. Tolong beritahu. Oke, paling gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Oh, Ibu, ini katanya Yusuf lagi di air. Oke, oke. Hadir, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Chat aja padahal. Hadir, Bu. Hadir. Iya. Oke, jelas. Di mana ya. Oh, kuliah saya sambil di toilet. Tadi. Oke. Udah mungkin. Apalagi ya? Nanti saya kirim, ingetin ya. Saya kirim Excel sama PDF pertemuan hari ini. Takut saya lupa. Sama kalau ada gangguan gitu, kemarin tuh yang belum ngumpulin tuh siapa ya?
Yang baru WA saya terkendala spot tuh baru 2 orang. Via WA aja kumpulin tugasnya ke saya daripada nggak ada nilai sama sekali, oke? Begitu saja mungkin. Sudah ya? Kita akhiri ya. Bilang kalau kecepatan atau tidak mengerti, oke? Kita sama-sama belajar di sini. Siap? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya M ya. Ibu